Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saya berharap Anda yang menonton di rumah dalam kondisi baik-baik saja. Karena saat ini Indonesia, kondisi penanganan COVID-19 sedang tidak baik-baik saja. Hari ini saja tercatat sudah ada 27.000 lebih penambahan kasus COVID-19. 38 orang bahkan tercatat meninggal pada hari ini. Diduga disinyalir adanya varian Omikron menjadi penyebab terjadinya penambahan kasus yang meningkat begitu tajam. Tren peningkatannya juga sangat terlihat dalam 10 hari terakhir ini. Lalu pertanyaannya kemudian apakah ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah masuk gelombang ketiga pandemi COVID-19? Lalu bagaimana jika iya itu terjadi, bagaimana kemudian penanganan yang diantisipasi oleh pemerintah? Bagaimana juga dengan sistem kesehatan kita? Apakah sudah siap menangani gelombang ketiga pandemi COVID-19? Itu yang kita bahas pada hari ini bersama saya Alfa Tauhid. Inilah dua sisi awas COVID melonjak lagi. Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian COVID, utamanya varian Omikron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Yang paling penting, meminimalkan kontak. Ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas. Kita sudah kedatangan sejumlah narasumber di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Kita akan perkenalkan satu persatu. Ada Dr. Eva Sridiana Caniago, selaku Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Selamat malam, dokter. Boleh digunakan mic-nya? Selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Musni Umar, selaku sosiolog. Selamat malam, Prof. Musni. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Abraham Wirotomo, selaku tenaga ahli utama KSP, perwakilan dari pemerintah. Selamat malam. Mas Abraham. Hati-hati. Iya, kursi yang goyang. Agak terkejut mungkin ya dengan penambahan kasus 27.000 nih hari ini. Ada juga tersambung melalui sambungan Zoom, ada Dr. Pandu Riono selaku epidemiolog. Selamat malam, Dr. Pandu. Selamat malam. Baik. Salam sehat kepada semuanya. Salam sehat, Dr. Pandu. Pertama saya ingin ke Dr. Eva dulu. Dr. Eva, Anda yang bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, apakah memang saat ini sudah terlihat begitu mengkhawatirkan ya varian Omikron saat ini, penambahan kasus yang begitu tinggi, itu terlihat saat ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, semangat, apapun variannya, apapun kejadiannya, tetap prokes yang utama. Ya, salam sehat. Sejak terakhir Juli, Agustus sampai bulan akhir Januari ini, rumah sakit saya nol. Tidak ada pasien COVID. Paling ada insiden satu-satu itu pasien-pasien yang mau operasi. Jadi memang rumah sakit saya walaupun kasus sudah melandai, sudah hampir tidak ada lagi kasus, itu tetap kita melakukan pemeriksaan PCR rutin. Jadi artinya memang tidak akan ada yang terlewat jika ada memang pasien COVID di tempat rumah sakit saya. Saat ini? Namun 1 minggu ini saya akhirnya ikut merawat lagi dan penambahannya itu sangat cepat. Yang tadinya hanya 1 lantai, 3 lantai, 1 untuk pasien yang baru datang, 1 untuk pasien ICU dan 1 lantai untuk pasien yang COVID positif ya. Nah, hari ini mendadak kami harus segera buka lantai baru lagi karena penambahan yang sangat cepat. Bahkan yang jadi permasalahan sekarang adalah hanya karena 1 kasus awalnya pasien masuk dengan COVID positif, jadi pasien masuk dulu, setelah esok harinya baru ketahuan bahwa dia adalah pasien COVID.
dan terlanjur terpapar dengan petugas kita, dan petugas kita akhirnya udah banyak yang positif. Jadi di rumah sakit saya dalam 3 hari ini 38 orang positif COVID, dan masih banyak lagi yang antigennya positif sedang dalam melakukan pemeriksaan. Jadi untuk menambah 1 lantai lagi yang harusnya kami hari ini itu harus berpikir panjang karena banyak karyawan kami yang positif. Jadi ruang yang rencananya lantai itu untuk merawat, tapi sebagian nakes saya sekarang dalam proses pemeriksaan PCR. Oke, tapi dari analisa Anda dokter, melihat peningkatan yang begitu tajam saat ini, apa yang kemudian menjadi celah sehingga ini bisa memungkinkan menjadi terjadi? Kalau peningkatan ini memang sudah saya prediksi ya, mungkin kita semua sudah memprediksi. Waktu akhir dulu November kan sudah jelas bahwa Omicron sedang naik di luar. Tapi yang terjadi kita tetap melakukan banyak orang Indonesia yang pulang pergi ke luar negeri, pintu masuk ke luar negeri, jalan-jalan padahal bukan hanya untuk kepentingan penting ya, tapi tidak bisa menahan diri keluar dan masuk membawa virus. Artinya ada aturan longgar yang kemudian dimanfaatkan masyarakat? Itu dan sayangnya itu ada dispensasi karantina dan segala macam kebijakan yang menurut saya virus itu tidak akan memilih siapapun yang ditarget. Baik itu presiden, menteri, pejabat, orang terpandang, orang terhormat sama. Virus tidak akan memilih. Virus itu adil, dia akan memilih siapapun yang ingin dia masuki. Ternyata ada aturan dispensasi untuk orang terhormat, pejabat, tamu dengan ini, dengan itu. Bahkan karantina dikurangi dan harusnya dengan keadaan kondisi seperti ini kita menahan diri tidak keluar masuk dari Indonesia gitu. Ini ada yang pejabat publik, mungkin artis keluar dari luar negeri positif. Harusnya tahu diri di karantina, ya patuhlah. Ini malah terlihat ada di luar. Nah, ini jelas gitu loh akan menyebabkan lonjakan kasus yang seperti terjadi hari ini. Ya kan? Dengan kondisi satu aja orang terlewat, itu satu orang akan sudah ada hitungannya. Baik. Dokter Pandu sangat tahu itu bagaimana akan terjadi penularan-penularan. Dan efeknya panjang. Iya, beberapa hari ini Omicron sangat meningkat, tapi sampai hari ini saya lihat belum ada ya, entah apa yang ditunggu. Bahkan saya kemarin melihat keramaian yang sangat ramai di mana-mana, kita bisa lihat di media massa, di mal-mal ramai. Ini menurut saya ini sangat berbahaya sekali gitu loh. Patut diwaspadai ya artinya ya. Baik, saya ingin ke Dokter Pandu. Kalau begitu Dokter Pandu, saya membaca Anda mengatakan bahwa sebenarnya saat ini tidak perlu dikhawatirkan sebegitunya begitu. Mungkin Anda punya penjelasan seperti ini. Ini kan keluhan nyata dari seorang dokter yang bersentuhan langsung dengan kondisi COVID-19 di lapangan. Ya, terima kasih. Memang yang dialami oleh Dr. Evi ini dialami juga oleh banyak pelayanan kesehatan. Jadi sekarang pelayanan kesehatan itu sulit untuk menolak orang yang ingin dirawat. Walaupun kasus tersebut sebenarnya tidak perlu dirawat. Itu yang terjadi sejak minggu yang lalu. Ya, dan sekarang akan terus banyak orang yang meningkat nih, kasusnya betul-betul meningkat, betul. Kasus yang terkonfirmasi akan meningkat tajam lagi di minggu-minggu mendatang. Tetapi 80% dari data statistik yang baru saja kami bahas bersama teman-teman dari Dinas Kesehatan Jakarta maupun Depok dan beberapa wilayah, itu ternyata sebenarnya tidak perlu dirawat. Ya, jadi 80% itu yang berstatus tanpa gejala atau berstatus gejalanya ringan. Ya, jadi yang bergejala sedang dan berat atau kasus khusus itu yang perlu dirawat, yaitu kasus khusus yang ringan tapi ada komorbid. Nah, ini menurut saya seakan-akan kalau kita melihat angkanya, angka kasus betul-betul meningkat, itu betul terjadi. Tetapi sebenarnya tidak diikuti angka hospitalisasi kasus yang sedang dan berat. Dan kemudian juga hunian ICU masih tidak terlalu tinggi. Karena dengan demikian juga angka kematian walaupun meningkat tarafnya masih bisa kita kendalikan dalam pengertian adalah penduduk yang mungkin belum divaksinasi atau belum lengkap
dan yang mempunyai komorbid yang tidak terkendali. Itu yang sekarang, status yang sekarang. Nah, dalam minggu-minggu mendatang, kalau kita tidak mengatasinya dalam pengertian membatasi orang yang perlu dirawat adalah yang sedang dan berat, itu akan melihat seakan-akan rumah sakit penuh. Ya, jadi ini berbeda dengan gelombang delta. Gelombang delta yang pada bulan Juli Agustus itu memang sebagian besar peningkatan kasus akan diikuti peningkatan kasus yang sedang dan berat, dan sehingga mereka butuh perawatan, butuh oksigen. Nah, walaupun sebagian dirawat, ternyata dari data-data yang ada sebenarnya tidak membutuhkan oksigen. Nah, ini yang menurut saya kita perlu mengantisipasi ini, dan sebenarnya yang saya katakan jangan terlalu cemas, pengertiannya bahwa sebagian besar itu bisa melakukan isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri bukan berarti dibiarkan. Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan dukungan bagi mereka yang isolasi mandiri atau memberikan telekonsultasi lah, telemedicine istilahnya. Dan memberikan obat yang diperlukan kalau memang diperlukan. Dan dikirim langsung dan semuanya mendapat dukungan yang tidak ditarik biaya. Ini yang menurut saya kecemasan yang sekarang adalah kecemasan karena kita belum sempat mengedukasi masyarakat, yang narasi yang dikeluar oleh masyarakat hanya kasus, padahal sesungguhnya yang kejadian dampaknya masih kita kendalikan sesuai dengan pengalaman negara-negara lain di mana Omikron itu menjadi lonjakan yang kita sebut sebagai, bisa saja disebut gelombang Omikron ini. Tetapi beda dengan yang Delta tadi. Ini yang perlu dinarasikan. Jangan terlalu cemas karena hanya peningkatan kasus dan semua bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Baik, ada dua pandangan menarik dari Dr. Eva mengatakan bahwa kasusnya saat ini terus meningkat dan perlu diwaspadai. Tapi Dr. Pandu melihat tidak perlu terlalu khawatir karena tidak diikuti dengan hunian ICU yang tinggi juga. Bagaimana kemudian masyarakat menanggapi hal ini? Bagaimana juga kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini? Kita bahas selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Dua Sisi. Ada dua pandangan berbeda tadi yang disampaikan oleh Dr. Eva dan juga Dr. Pandu. Dr. Eva mengatakan di lapangan ini sudah mulai meningkat, harus diwaspadai. Tapi Dr. Pandu bilang jangan terlalu berlebihan, harus dilihat lagi karena tingkat gawatnya masih kurang begitu ya. Nah, bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini? Ada Pak Abraham di sini, Pak Abraham Wirotomo selaku tenaga ahli utama KSP. Tadi Dr. Eva mengatakan ada aturan-aturan yang kemudian dirasa longgar sehingga dimanfaatkan masyarakat. Ini kenapa kemudian pemerintah sepertinya bisa dibilang kecolongan mungkin? Oke. Jadi makasih Bang Alfat. Pertama terkait aturan karantina. Jadi peraturan karantina di Indonesia itu termasuk lebih ketat jika kita bandingkan dengan negara lain. Bahkan beberapa negara maju tidak ada kewajiban untuk tes setelah masuk ke negara tersebut. Nah, Indonesia cukup ketat. Lama masa karantinanya juga lebih panjang dibandingkan dengan negara lain. Dan ini hasilnya kita nikmatin. Kita nikmatinnya bagaimana? Ketika Omikron itu sudah masuk Inggris, sudah masuk Amerika Serikat, Indonesia negara keberapa? Negara ke-80-an. Jadi dari seratusan negara yang tertular atau dimasukin oleh Omikron, Indonesia termasuk yang belakangan. Dan ini bukan karena angka testing kita itu rendah. Angka testing sekarang itu udah 2 kali lipat dibandingkan di bulan Juni tahun lalu. Jadi Juni tahun lalu tuh testing kita tuh 150-an ribu per hari rata-ratanya. Sekarang itu sudah 320 ribu per hari. Jadi angka testing kita naik. Nah, ketika angka testing kita naik lalu karantina kita itu belakangan, maksudnya belakangan adalah kita tuh negara yang belakangan terkena Omikron, itu artinya sistem karantina kita sudah baik. Namun pemerintah menyadari ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan karantina, seperti sempat lama antrian, lalu ada dugaan permainan. Nah, di situ pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Bapak Presiden dengan sangat tegas memerintahkan untuk jajarannya yang namanya pelayanan kepada masyarakat itu harus diperhatikan betul. Dan yang namanya kalau ada permainan, mohon dari Kapolri untuk mengusut tuntas. Jadi masyarakat tidak perlu lagi khawatir terkait dugaan-dugaan tersebut, sudah tinggal fokus saja menjalankan protokol karantina,
Dan bagi petugas juga jangan khawatir dengan dugaan-dugaan, petugas fokus saja memastikan masyarakat menjalankan karantina. Nah, sekarang menjawab terkait apa yang dilakukan oleh pemerintah. Judulnya ini udah oke banget, awas COVID melonjak lagi. Nah, COVID melonjak lagi tadi Pak Pandu udah menjelaskan lah, dan Dr. Eva soal prediksi memang COVID akan melonjak dengan adanya varian Omikron. Dan itu para pakar juga udah memprediksi. Nah, awasnya itu ada dua sisi Bang Alfat. Ya, terutama pemirsa TV One juga, awas dari sisi pemerintah, awas dari sisi masyarakat. Nah, awas kalau dari sisi pemerintah apa? Itu dimulai dari hulu sampai hilir. Yang hulu apa? Upaya pencegahannya. Tadi dari karantina, lalu edukasi, jadi bisa didengarkan dari Kementerian Kesehatan, mengedukasi masyarakat, Omikron itu seperti apa. Lalu sampai hilir, bed ditambah, dipastikan kesiapannya, obat-obatan juga sudah disiapkan, lalu juga ada telemedicine, oksigen juga sudah ditingkatkan persediaannya. Jadi awasnya itu dari sisi pemerintah. Nah, awas yang dari sisi masyarakat apa? Masyarakat tidak perlu panik, tapi perlu waspada. Caranya apa? Mengurangi kegiatan dan mobilitas yang tidak perlu. Jadi kurangin yang namanya nongkrong, ngopi-ngopi, ya ngopi di rumah aja lah. Nah, itu yang jadi masalah nih, Mas Abraham. Ketika masyarakat dihadapkan dengan himbauan-himbauan seperti ini yang sudah berulang kali selama 2 tahun disampaikan, masyarakat sekarang menjadi seperti antipati dengan himbauan-himbauan seperti itu. Menjadi seperti cuek aja, sekarang sudah seperti ini begitu. Ya sudah, kalau kena aja. Nah, itu bagaimana kemudian pemerintah bisa mengubah mindset masyarakat agar tidak seperti itu lagi? Nah, kebijakan pemerintah itu kan ngelihatnya harus holistik. Artinya kebijakan yang diambil itu menyesuaikan dengan tingkat risiko yang ada. Nah, tingkat risiko tiap daerah itu asesmennya udah ada loh. Asesmennya adalah level PPKM, di mana asesmen level PPKM itu ditentukan indikator-indikator yang dari WHO. Jadi seperti angka testing, angka kasus, angka bor, angka tracing, itu adalah indikator-indikator yang menentukan tingkat risiko di tiap daerah. Nah, kalau daerah tersebut kasusnya meningkat atau risikonya tinggi, maka level PPKM-nya ditingkatkan. Ketika level PPKM-nya ditingkatkan, pemerintah bukan lagi menghimbau, ditutup restorannya, ditutup mal-nya. Tapi itu kan menyesuaikan kondisi level PPKM setiap daerah. Perlu diingat, Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 17.000 pulau. Jadi kita nggak bisa menetapkan satu kebijakan untuk seluruh wilayah. Oleh karena itu kita berharap masyarakat kurangi mobilitas yang tidak perlu. Tapi tindakan tegas dari pemerintah mengacu pada level resiko di setiap daerah atau tiap provinsi. Bagaimana kemudian masyarakat menanggapi hal ini? Pak Musni Umar selaku sosiolog mungkin mempunyai analisanya. Ketika kita melihat peningkatan kasus yang begitu tinggi, apakah memang karena masyarakatnya sekarang sudah mulai abai, sudah mulai cuek? Kenapa begitu? Ya, terima kasih. Jadi masyarakat kita itu kan setidaknya ada 3 stratifikasi sosial itu. Jadi yang high class, elite lah ya, dan middle class. Memang kalau protokol kesehatan itu kita yakin betul mereka amalkan. Bahkan mau bertemu saja mereka itu menghindari gitu ya. Saking mereka menjaga jangan sampai tertular yang namanya COVID ya. Tetapi yang jadi persoalan sekarang ini masyarakat kita itu lower class itu memang, apalagi para pakar kita kan sudah mengatakan ini tidak berbahaya. Kalau tidak berbahaya ngapain pakai masker, ngapain repot-repot apa semua. Jadi masyarakat itu sederhana dia menangkap, oh ini nggak berbahaya. Dan indikator sosiologis itu tidak berbahaya, tingkat kematian itu rendah, Pak. Bandingkanlah dengan Delta, COVID Delta itu. Tiap hari kita lihat orang mati, orang meninggal, orang terus. Nah sekarang kita bersyukur itu mudah-mudahan ke depan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Memang masyarakat itu banyak yang terpapar COVID Omikron. Tetapi tingkat berbahayanya itu mudah-mudahan tidak seperti Delta. Nah itu yang harus kita jaga. Jadi menurut saya memang kita tidak punya pilihan kecuali terus-menerus bersama dengan rakyat, menghimbau dengan rakyat. Kan ada RT, RW, kemudian lurah dan sebagainya, kepala desa. Itu mesti terus menyampaikan pesan ini. Jangan kita lengah, jangan kita abai, jangan menganggap ini
masalah ringan. Kenapa? Karena masyarakat kita itu banyak yang komorbid. Karena banyak merokok, jadi macam-macam penyakit. Nah, jadi ketika terserang Omikron, kemudian ada penyakit penyertaan itu bisa jadi karena jantung, bisa jadi kegemukan dan macam-macam. Itu bisa membawa kepada situasi di mana orang itu akhirnya meninggal, Pak. Nah, jadi ini yang harus kita sampaikan pada masyarakat kita. Kita apresiasi TV One menyampaikan hal ini karena sekali lagi keselamatan masyarakat itu adalah segalanya bagi kita. Dan ini juga saya setuju yang Pak Pandu sampaikan tadi. Jangan tiap hari kita anggap gawat. Karena kalau kita bicara masalah itu bisa ekonomi kita ambruk, Pak. Kalau ambruk, yang pertama terpapar kesulitan itu adalah rakyat jelata, Pak. Mereka tiap hari harus bekerja. Kalau elitnya itu tidak bekerja, dia keluar negeri kemana-mana nggak jadi masalah. Bahkan mereka semakin kaya ketika ada COVID ini. Tapi rakyat jelata kita yang memang harus kita jaga. Selain itu juga kemampuan pemerintah. Adakah kemampuan pemerintah untuk ngasih BLT atau ini apa sembako dan lain sebagainya? Saya kira dengan kondisi sekarang ini semakin berkurang. Jadi ini barangkali yang menurut saya secara sosiologis yang perlu kita perhatikan untuk kebaikan kita bersama. Ya, saya sepakat sekali tadi yang disampaikan oleh Prof. Musni bahwa yang namanya edukasi kepada masyarakat itu harus terus menerus. Ya, betul, Pak. Dan tentu Omikron ini tidak bisa dianggap hal yang sepele. Ya. Karena meskipun angka kematiannya itu lebih rendah dibandingkan dengan Delta, tapi tentu kita tidak mau ada orang yang meninggal kan. Ya, itu hal sesuatu yang sedih. Nah, khusus untuk kelompok ekonomi yang kurang mampu, on top dari program-program sembako rutin yang udah ada, Prof. Musni bisa saya sampaikan bahwa Bapak Presiden sudah menambahkan percepatan bantuan sosial untuk pedagang kaki lima dan nelayan untuk 2,76 juta orang di kuartal ini. Jadi Omikronnya belum datang, namun bantuan sosial di beberapa kabupaten kota itu sudah disalurkan. Tujuannya untuk mengurangi tadi tekanan masyarakat untuk harus melakukan aktivitas. Jadi harapannya pemerintah kita bisa berhasil mengurangi pandemi ini sampai dengan tahap kapasitas dari pelayanan dari rumah sakit, tapi juga ekonomi terutama kelompok yang kurang mampu tetap terjaga. Oke, Dr. Eva mungkin punya pandangan lain karena tadi Prof. Musni mengatakan jangan tiap hari juga dikatakan gawat, tapi kondisi di lapangan bertolak belakang. Terima kasih. Ini COVID di Indonesia 15 Desember baru ya. Jadi gini, Dr. Pandu tadi mengatakan bahwa kebanyakan adalah yang dirawat adalah kasus ringan. Mohon maaf, 15 Desember kita mulai merawat itu rata-rata adalah pasien yang baru pulang dari luar negeri. Jadi kalau pulang dari luar negeri itu mereka berbayar sendiri. Jadi gejala ringan maupun dirawat apa itu mereka bebas. Jadi mungkin data yang Dr. Pandu dapat kemarin itu adalah data mereka yang penularan langsung dari luar negeri, yang baru pulang dari sana dan positif. Jadi kondisi mereka memang banyak kan masih ringan, Dok. Nah, yang mohon maaf itu 15 Desember terjadi penularan orang yang positif adalah dari luar negeri. Saya melihat sekarang, Dok, hati-hati. Yang terjadi sekarang ini mulai rumah sakit berisi adalah karena penularan lokal. Jadi bukan dari luar lagi, karena mohon maaf kami rumah sakit tidak bisa menerima pasien dengan gejala ringan karena tidak akan dibayar, klaimnya tidak dibayar. Jadi memang tidak akan rumah sakit negeri, rumah sakit yang melayani COVID, yang memang bekerja sama dengan pemerintah itu menerima pasien dengan gejala ringan. Jadi menurut saya sekarang yang harus kita waspadai ini mulai naik karena terjadi penularan lokal antar orang Indonesia yang ini pastinya awalnya memang dari penularan dari luar, Dok. Jadi itu maksud saya, kita hati-hati jangan bilang 80% ringan, itu ringan yang mana? Mereka yang dari luar negeri. Mereka dari luar negeri memang bebas mau dirawat nggak sakit pun dia mau dirawat silakan asal mereka bayar gitu kan. Tapi kalau rumah sakit kita gejala ringan, sedang dan berat. Jadi kalau tempat tidur mulai terisi terus artinya ini mulai hati-hati. Nah hati-hati COVID apapun itu kalau dengan ada komorbid semua jadi berat, Dok.
gitu. Jadi maksud saya jangan cepat pula kita mengatakan bahwa ini hanya ringan, ini hanya Indonesia gitu. Baik. Apalagi masyarakat sudah bosan, sudah alah pasti besok juga kayak gini. Besok nih PPKM nih, besok kita nggak boleh mudik, kita nggak boleh. Curiga tuh udah banyak gitu loh. Jadi ini COVID ini cuma enteng kok, ini cuma digede-gedein, mau jualan vaksin, mau jualan PCR. Baik. Jadi udah kayak gitu jadinya gitu. Baik. Maksud saya ya kita harus tetap mengatakan ini harus hati-hati. Baik. Prokesnya yang utama, karena yang mencegah supaya virus jangan sampai masuk, jangan seseorang sakit itu adalah prokes. Dan sekarang itu yang terjadi adalah prokes longgar, mal dibuka. Baik. Semua di mana-mana pesawat penuh. Iya. Fasilitas di mana tumpuk-tumpukan, itu yang Baik. penting. Kita akan elaborasi nanti selepas jeda, kita jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Dua Sisi. Wadimor, tentu sarung kita. Wadimor, sarung khas Indonesia. Wadimor, beragam coraknya. Wadimor, sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Wadimor, sarung khas Indonesia. Wadimor, tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Khawatir rambut rontok tiap disisir setelah keramas? Atasi rambut rontok dengan Dove. Baru, Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum yang mengunci rambut di akarnya dan Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian COVID, utamanya varian Omikron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Belajar dari lonjakan kasus varian Omikron yang sudah terjadi terlebih dahulu di berbagai negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omikron yang berbeda dengan sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Salah satunya melalui layanan telemedicine, aplikasi layanan kesehatan. Tak semua kasus COVID Omikron membutuhkan layanan langsung karena gejalanya tidak membahayakan. Yang paling penting, meminimalkan kontak. Ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas. Ketika hasil tes PCR saudara positif tanpa ada gejala, silahkan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silahkan gunakan layanan telemedicine atau ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Tidak semua kasus COVID-19 harus dirawat dan gejala Omikron tidak membahayakan. Itu yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Ini sebenarnya senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pandu Riono begitu ya tadi ya. Tapi kemudian dibantah oleh Dr. Eva bahwa jangan cepat-cepat dulu mengatakan bahwa ini tidak membahayakan. Bahkan ini bisa kemungkinan ke depannya akan harus diwaspadai lagi. Begitu ya Dr. Eva ya. Saya ingin ke Dr. Pandu. Dr. Pandu, tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan Dr. Eva? Iya, betul bahwa kasus meningkat. Pada awal bulan Januari itu memang sebagian didominasi oleh pelaku perjalanan negeri. Dan sekarang penularan lokal sudah cukup tinggi, ya bukan hanya di Jakarta, tapi juga sudah dilaporkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun yang tertinggi tetap di 3 provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, ya kan daerah sekitarnya ini, aglomerasi lah istilah Jabodetabek. Dan dari hasil pengamatan, baru saja saya ikut rapat dengan Pak Menteri, itu menganalisis hunian rumah sakit.
Dan ternyata dari angka statistik itu memang masih 80% adalah yang statusnya COVID ringan dan tidak bergejala. Yang hanya sebagian kecil, sekitar 20%, itu yang bergejala sedang, yang paling banyak. Kemudian yang lebih kecil lagi ada yang berat. Kemudian yang membutuhkan oksigen itu tidak terlalu banyak. Sebagian besar tidak membutuhkan bantuan medis di rumah sakit. Makanya memang ini sesuai dengan prediksi atau pengalaman di negara lain, bahwa kasus yang tinggi ini secara proporsional memang akan lebih banyak yang tadi tidak perlu dirawat di rumah sakit. Sehingga rumah sakit harus dialokasikan hanya untuk ini. Nah, kenapa kok bisa terjadi banyak yang dirawat? Ya karena orang yang mampu, ya bisa keluar negeri dan juga bisa membayar rumah sakit walaupun tidak diganti gitu. Ini jadi terjadi di rumah sakit swasta terutama. Kalau di rumah sakit pemerintah sudah diingatkan untuk tidak menerima tadi. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting. Dan dari kita melihat dari mereka yang bergejala berat atau yang sampai meninggal, itu 60% lebih adalah yang belum divaksinasi. Jadi vaksinasi itu mampu mencegah untuk tidak kena COVID berat atau sampai wafat. Dan ini menjadi penting karena walaupun dari hasil survei 86,6% penduduk Indonesia sudah mempunyai imunitas, tapi 14% penduduk Indonesia itu masih naif imunnya, artinya dia akan menjadi korban. Dan betul bahwa yang akan mengalami kesulitan menjadi dampak infeksi ini yang berat itu adalah orang yang mempunyai komorbiditas yang tidak terkendali. Yang tertinggi adalah hipertensi yang tidak terkendali, kemudian diabetes mellitus, dan penyakit-penyakit lain yang tadi tergantung daripada kondisi kesehatannya. Jadi kita harus memang bukan berarti mengabaikan, kita harus serius bahwa masih banyak penduduk yang mungkin berisiko untuk mengalami COVID berat. Walaupun secara statistik angkanya itu persentasenya kecil, tapi kalau dilihat dari jumlah mungkin saja akan tinggi. Nah, ini yang kita harus khawatirkan. Jadi dengan demikian maka Kementerian Kesehatan harus sudah lebih aktif lagi untuk tidak hanya meningkatkan pelayanan vaksinasi termasuk booster, ya kan, dan kemudian juga akan melakukan mendorong supaya orang melakukan isoman dengan dukungan tentunya telemedicine dan pengobatan itu harus benar-benar bisa berjalan. Sehingga masyarakat yang tadinya dianjurkan untuk khawatir sekali ingin dirawat di rumah sakit, ternyata dirawat di rumah pun dari beberapa pengalaman ternyata mendapat pelayanan yang cukup baik. Nah, ini menurut saya itu harus yang dinarasikan tuh seperti itu setiap hari, bahwa isoman itu ternyata menyenangkan dan bukan berarti tidak akan diawasi. Jadi pelayanan kesehatan baik puskesmas atau rumah sakit yang bisa membantu penduduk yang mau isoman itu harus diberikan insentif juga. Ya, dan kemudian yang paling penting lagi adalah narasinya adalah tadi kita mengajak masyarakat secara terus-menerus supaya menjaga prokes, karena vaksinasi hanya bisa mencegah untuk tidak kena COVID berat. Infeksi hanya bisa dicegah dengan prokes, yaitu pakai masker tadi. Nah, ini yang menurut saya kedua cara ini yang harusnya jangan lelah-lelahnya untuk didengungkan. Memang masyarakat sudah bosan, tetapi kita nggak boleh bosan, karena kita ingin menghargai setiap nyawa. Baik, Pak Abraham, menanggapi hal ini, pemerintah dihimbau untuk terus menarasikan prokes, vaksinasi diperkuat lagi. Apakah saat ini memang terasa ada kekurangan di situ atau perlu dipertambahkan lagi? Bukan kurang, tapi kan yang namanya kebiasaan itu terkadang kan perlu diulang-ulang supaya bisa menjadi suatu kebiasaan. Makanya Bapak Presiden itu nggak pernah lelah-lelah mengingatkan kepada masyarakat yang namanya masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Karena sebenarnya solusinya itu nggak sulit-sulit. Sebenarnya solusinya itu adalah pertama kedisiplinan dari kita. Yang kedua adalah gotong royong. Kenapa gotong royong ini sangat penting? Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pandu Riono, bahwa
sebenarnya kapasitas rumah sakit kita itu cukup. Jadi prediksi modeling itu udah banyak dilakukan oleh para pakar bahwa kapasitas rumah sakit kita itu cukup. Nggak usah khawatir masyarakat. Tapi kalau yang nggak ada gejala, yang ringan, pergi ke rumah sakit, ya rumah sakit juga akan penuh. Oleh karena itu, strategi kita dalam menghadapi Omikron ini beda dari Delta. Untuk Omikron, karena tingkat derajat keparahannya lebih kecil dibandingkan Delta, maka masyarakat diharapkan bisa melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat, supaya rumah sakit bisa kita berikan kepada mereka yang lansia, yang komorbid, lalu juga yang sakit berat. Nah, indikasi sederhana buat masyarakat, ini gue berat apa enggak gitu, itu adalah kalau sesak nafas deh gitu. Langsung saja hubungi puskesmas. Kalau yang di Jabodetabek bisa memanfaatkan telemedicine. Kontak ke dokter sesuai dengan di telemedicine, nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Tapi buat Bapak Ibu, Mas, Mbak yang memang sudah positif tapi gejalanya ringan, setelah di telemedicine juga direncanakan akan dikirimkan obat, tetap saja isolasi di rumah. 5 sampai atau plus 3 hari sampai tidak ada gejala baru boleh selesai. Karena sebagian besar yang terkena positif di Omikron ini sembuh. Jadi masyarakat perlu waspada, karena kalau nggak waspada rumah sakit kita penuh. Jadi tetap waspadanya tetap, protokol kesehatannya tetap, tapi nggak usah panik juga. Gitu. Tapi ini yang repot, kemudian ketika masyarakat merasakan bahwa gejalanya ringan, mereka harus isoman di rumah, mereka tidak punya penghasilan. Bagaimana kemudian masyarakat, biasanya seperti ini kan agak repot untuk mereka kan? Bagaimana kemudian Prof. Musni akan menanggapinya? Setelah jeda ya, kita kembali sesaat lagi. Prof. Musni menanggapi tadi mengenai isoman yang kemudian menjadi masalah sepertinya di masyarakat kelas bawah untuk menghadapi seperti ini. Iya, kita tidak punya pilihan ketika masyarakat kita di masyarakat bawah mengadakan atau melakukan isolasi mandiri. Mereka memang harus diberi sembako, harus diberi insentif lagi. Iya, insentif ya, bantuan tunai harus diberikan. Kenapa? Karena orang kecil ini kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak kerja 1 hari, itu tidak bisa makan mereka ini. Padahal biasanya 1 orang yang kena itu, karena penyebaran Omikron itu kan luar biasa dahsyat. 1 keluarga semua. Jadi 1 keluarga tidak bisa kerja. Saya ada staf di kantor, itu semua keluarganya kena semua. Baik. Jadi dan diperintahkan mereka untuk isoman. Tapi memang betul tadi tuh. Jadi puskesmas itu melayani betul mereka. Apa yang diperlukan, kemudian dipandu dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting kita harus lakukan sekarang ketika meningkat Omikron itu adalah menyelamatkan orang-orang kecil itu. Tidak hanya keselamatan jiwanya, tetapi keselamatan hidup mereka. Harus diberi sembako, harus diberi BLT, bantuan tunai. Saya kira itu barangkali. Dokter Eva, untuk kedepannya seperti apa untuk yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saran dari tim di lapangan. Saya minta kepada pemerintah tolong diingatkan lagi kepada masyarakat, bukan diedukasi bahwa pentingnya vaksin, bukan ditakut-takuti ya. Jadi dibikin masyarakat itu paham dan sadar bahwa vaksin itu penting. Yang kedua, tolong ingatkan masyarakat. Jadi Omikron ini insya Allah dan mudah-mudahan mungkin hanya akan sebagai flu biasa dan kita sangat berdoa dan berharap itu ya Prof ya. Tapi tolong ingatkan buat mereka yang punya komorbid, itu tolong betul aware gitu. Karena ada kasus ternyata karena dia dengar Omikron kan nggak bahaya, terus nggak mau dirawat. Sementara hasil CT scan-nya itu parunya udah mulai rame bapaknya gitu loh. Jadi jangan dibilang, makanya saya mau bilang kalau Omikron ini hanya flu biasa, kok ini udah ada yang kena parunya. Apa kita tidak tahu sekarang ini Delta apa Omikron karena memang nggak diperiksa lagi, ya kan? Jadi
Kalau mungkin Omikron ya mungkin aman-aman saja, mudah-mudahan ya. Baik. Nah ini tapi ada kejadian seperti itu, jadi tolong mungkin Omikron ini memang tidak ganas, hanya flu biasa, tapi tolong yang keluar rumah ingat di rumah tuh ada orang tua, di rumah tuh ada orang hamil, di rumah tuh ada anak kecil gitu loh. Jadi harus tetap prokesnya. Jadi jangan seperti sekarang keluar, mohon maaf, jujur gara-gara kemarin sudah melandai, kan seperti dokter Pandu juga bilang, kita harusnya udah endemi, udah bukan pandemi lagi. Udah berani begitu beliau ngomongkan, karena memang betul-betul sudah kosong. Cuma dengan adanya kasus orang keluar negeri pulang bawa varian baru ini rakyat udah jadi ancur-ancuran lagi gitu loh. Korban lagi, apalagi ngelihat prokes itu enggak lah. Oke, rakyat disuruh prokes, mall terbuka. Iya kan, dengan ada perayaan yang dibiarkan, mungkin ada hukuman, enggak, kayaknya kita enggak ngeliat gitu loh. Rakyat itu ngeliat gini, kalau giliran hari raya agama digeser-geser, alasannya prokes. Giliran agama ini acara orang ini kok enggak, itu kebijakan yang seakan-akan tebang pilih. Yang membuat mindset rakyat nggak percaya gitu loh. Jadi tolong prinsip ini dulu dibuat rakyat percaya bahwa virus ini ada, ini bukan buatan, bukan mainan, tidak ada niatan pemerintah untuk bisnis vaksin, bisnis PCR Itu atau yang harus apapun. ditegaskan Iya lagi ya. betul. Baik. Edukasi gitu bahwa ini benar loh, walaupun mungkin nggak bahaya, hati-hati karena di rumah ada orang-orang Baik. komorbid Pak yang Abraham mungkin saja akan menanggapi. Ya, mungkin yang Durasi terakhir. paling utama dulu itu adalah kesatuan dan persatuan itu penting. Jadi tuduhan-tuduhan, tebang pilih itu jangan ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Karena dasar dari kebijakan pengetatan itu selalu mengacu pada data dan kajian dan dari para ahli. Seperti Nataru kemarin, acuannya pengetatan apa? Acuannya adalah survei yang menunjukkan bahwa akan ada sekian juta yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Lalu saya akan mengakhiri dari saya terkait dengan kebijakan ekonominya. Karena bagaimanapun juga pandemi ini dua sisi antara kesehatan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Jadi perlu diketahui bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program bantuan sosial yang dilakukan di tahun 2021 dalam menangani pandemi COVID. Tapi ditambahkan lagi khusus untuk pedagang kaki lima dan juga nelayan, itu akan ada tambahan bantuan sosial lagi. Jadi bukan yang isomannya yang mendapatkan bantuan, tapi seluruh masyarakat yang golongan ekonomi kurang mampu itu yang diberikan bantuan oleh pemerintah. Nah, kalau kita belajar dari tahun lalu, di tahun 2021 setelah adanya pandemi COVID ternyata yang di tahun 2001 berkurang jumlah orang miskinnya. Itu menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi nasional itu juga ada hasilnya. Nah, kita akan menggunakan strategi serupa di tahun 2022, tapi ada top up-nya lah khusus untuk pedagang kaki lima dan nelayan. Sehingga harapannya masyarakat bisa disiplin. Dan pesan terakhir yang sangat penting adalah kalau enggak sakit berat, bukan lansia, bukan komorbid namun positif, tetaplah isolasi mandiri atau isoter di rumah saja. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa diterima baik oleh masyarakat dan juga apa yang kemudian dilakukan pemerintah bisa menghasilkan yang terbaik juga untuk masyarakat. Jangan sampai COVID-19 menjadi momok lagi buat kita ke depannya. Terima kasih. Selamat malam. Saya Alfa Tauhid undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.